handmade bukunya. Nah ini ngomongin Salam Rindu gitu. Jadi Salam Rindu ini ngomongin soal ada sebuah keluarga yang ayahnya pergi meninggalkan keluarga tersebut gitu. Oke, tengahnya disembelih kita sembelih juga gitu. Ini ya covernya Ini kulit kambing. kulit dikeringin. kambing. Terus ada juga mungkin satu foto yang lu cium gitu. Iya. Ada bekas bibir lu di situ. Hari sih. Gue yang nanya, gue yang jawab. Bareng Euphoria. This book is about my life journey and summary of past events. Halo Evorian, kembali lagi bersama Nandika di sini di GNGJ. Gue yang nanya, gue yang jawab. Lu pasti penasaran gue lagi baca buku apa? Karena kemarin Rehan sama Camoy udah mampir ke Pania Foto. Gue penasaran banget tentang penerbitan buku foto seperti apa. Biar nanti gue nongkrong sama Rehan sama Camoy itu nggak ketinggalan info update mengenai buku foto gitu. Jadi gue kalau nongkrong sama mereka nyambung ngobrolnya. Jadi gue pengen mengundang salah satu co-founder dari Gue Ari Galeri yang ada di Pasar Santa. Langsung saja, please welcome Mbak Karen juga Mas Ari. Halo. Wah, luar biasa. Halo Mas Ari, Mbak Karen, sehat? Sehat. Seperti yang gue udah umumkan tadi, kalau sebelumnya Rehan sama Camu itu hostnya Euphoria juga udah ke Pania Foto buat bikin konten lah di sana kan tentang buku foto. Jadi gue langsung datengin aja ke GNGJ, Mas Ari juga Mbak Karen untuk mendiscover juga mengeksplor bagaimana pembuatan buku foto. Uniknya adalah ini buku isinya bukan seperti buku pada umumnya gitu, tapi dominan foto. Gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, Mas Ari sama Mbak Karen ini co-foundernya Gue Ari Galeri ya. Dan di mana itu ada di Pasar Santa, dan itu cerita di balik terciptanya Gue Ari Galeri ini tuh seperti apa sih Mbak Karen juga Mas Ari? Oke, jadi sebenarnya Gue Ari Galeri itu berdiri di tahun 2014 itu di Pasar Santa. Jadi sebenarnya basic gue tuh sebagai photobook designer. Jadi gue ngerasa bahwa kayak kedepannya nih teman-teman nih, terutama fotografer, kayaknya karya-karyanya mesti disimpulin deh dengan buku fotografi. Gitu. Jadi terciptalah Gue Ari Galeri. Iya. Berdua awalnya bisa partneran gimana? Berdua. Mungkin awalnya kita ketemu pas di galeri foto jurnalistik Antara ya. Waktu itu Bang Ari jadi desainer grafis di sana dan gue belajar foto jurnalistik di sana. Terus kayaknya visinya sama nih, pengen membuat buku foto tapi dari perspektif personal gitu. Nah background gue tuh psikologi, jadi bisa dibilang gue praktisi psikologi. Jadi gue sangat tertarik banget cerita-cerita manusia yang mana itu menunjukkan ada sisi-sisi humanisnya gitu. Jadi bagaimana visual yang tersaji itu dari perspektif personal itu juga bisa menggugah orang pembacanya ya. Berarti ini di buku-buku karya yang udah ada di sini semuanya karya co-founder dari Gue Ari Galeri sendiri atau beda-beda ada yang mengkaryakan lagi di luar sana atau dari kalian berdua? Jadi sebenarnya kita tuh penerbitan buku fotografi gitu. Jadi teman-teman tuh yang punya karya, kita tuh memfasilitasi gimana sih cara membuat buku fotografinya gitu. Kemudian biasanya kita bikin kelas buku foto atau enggak workshop gitu. Baru teman-teman tugas akhirnya adalah mereka membuat buku fotografi. Jadi yang gue penasaran kalau zaman sekarang kan orang-orang di sosial media kan upload foto kayak blur-blur gitu kan jadi kayak dibilangnya estetik lah gitu ya. Kalau di buku foto tuh ada nggak sih teknik-teknik yang bisa dibilang teknik formal gitu yang jadi pakemnya kalau bikin buku foto gitu, atau teori-teori yang harus ada di buku foto? Kalau di novel atau segala macam kita udah tahu lah ya, story segala macam. Kalau di buku foto ada nggak teknik tersendiri? Sebenarnya kalau di buku fotografi itu yang paling penting adalah ceritanya tentang apa gitu. Selama itu ada ceritanya, kemudian dia beralasan, apalagi sesuatu yang sifatnya dia personal gitu ya, kenapa dia memotretnya itu, kemudian dia menceritakannya, sebenarnya itu bisa layak banget bisa jadi buku fotografi. Berarti kalau misalkan cerita tentang diri gue sendiri bisa dibikin tuh satu? Oh bisa banget. Gitu. Nah untuk ininya elemen-elemen apa aja yang harus dituangkan di sini? Jadi dari gue lahir sampai titik mana gitu yang ada di satu buku itu tergantung. Contohnya itu kali. Coba Jelasin buku lo nih. Nah ini dia nih contohnya nih. Ini namanya Ari ya bukunya ya. Nah ini bukunya tentang apa ini? Sebenarnya ini cerita tentang hidup gue gitu. Kenapa sih akhirnya gue bisa jadi graphic designer? Nah itu akhirnya gue ngerasa bahwa gue juga bertanya sebenarnya, kok gue bisa jadi desainer ya? Akhirnya gue coba men-tracing gitu ya,
album-album arsip-arsip yang ada di keluarga gue, kemudian gue coba terjemahkan. Beberapa fotonya itu gue tempel, kemudian gue binding dalam satu buku judulnya Hari Ini. Sebenarnya kayak ngelihat bahwa ini adalah fase perjalanan gitu. Di situ juga ada family tree dan segala macam. Jadi ini sebenarnya ngajarin bahwa membuat fotografi itu sebenarnya mudah gitu ya. Yeah. Artinya kalau ini teknik yang gue pakai adalah tekniknya fotokopi dan cetak foto. Sebenarnya itu basicnya banget gitu. Nah, jadi teman-teman di daerah manapun sebetulnya dengan fasilitas yang ada itu bisa sangat mungkin untuk membuat buku fotografi. Kalau misalkan bikin buku personal yang kayak gini, buku foto gini kan butuh orang yang bener-bener ngulik banget gitu sama keluarganya gitu Mas. Kalau Mas sendiri ada riset tertentu nggak sih kalau bikin buku kayak gini nih detail banget soalnya? Iya. Jadi gue tuh suka banget ya ngumpulin arsip-arsip keluarga gitu. Sebenarnya basicnya adalah kalau waktu gue kecil, bokapku tuh selalu ada namanya album keluarga gitu. Jadi kecil tuh gue kebiasaan untuk melihat itu. Dan kebetulan bokap gue nyimpan dengan rapi, kemudian arsip-arsip itu gue gunakan untuk dimasukkan ke dalam buku ini. Dan gue juga melakukan beberapa riset-riset gitu ya ke keluarga-keluarga, ke teman-teman gitu ya. Siapa kira-kira yang mereka masih punya arsip fotonya, kemudian itu gue repro, terus gue masukin ke buku ini. Sampai balik ke kampung halaman ya? Sampai ke kampung halaman juga. Oh, iya. Ini sih sebetulnya pengumpulan arsipnya lumayan cukup lama ya. Sebenarnya ini fase kayak perjalanan gimana sih seorang Ari ini menjadi photobook designer dan mendirikan Guari Gallery bersama dengan Karen gitu aja sih. Oh, ini buku ini. Iya. Jadi kalau sebenarnya ini kayak kenapa gue gitu? Karena gue ngerasa setiap orang tuh harus menjadi dirinya sendiri ya. Itu menurut gue fase yang harus dilakukan oleh semua orang, bahwa lu harus menjadi diri lu sendiri gitu. Sehingga lu tahu apa yang pengen lu lakukan ke depannya gitu. Kalau lu tahu banget sama diri lu sendiri. Itu juga yang mungkin jadi alasan orang-orang di luar sana nggak pedean kali Mas. Iya, mungkin kali ya. Jadi dia nggak merasa bahwa tahu dirinya sendiri kali ya. Soalnya kalau gue sebelum ngeliat buku foto ini kan ini amazing bro, lihat tuh, ini tebel banget ya. Dan ini bener-bener gue tadi baca ada story-nya juga ya dari awal kita buka halaman pertama sampai akhir tuh story-nya tuh kayak nyambung gitu, terus ada karya-karyanya juga. Nah, mungkin kalau gua belum sebanyak ini kali Mas bukunya. Mungkin setengah halaman udah kelar gitu. Karena perjalanannya baru gitu kan. Nah, kalau misalkan ada kayak kita kan biasanya kalau upload sosial media itu kan hal-hal yang random shit aja gitu, apapun bisa diupload di sana. Kalau ini apakah ada foto-foto yang emang harus secara teknik tuh bagus gitu loh, atau emang apa aja sebenarnya sih yang jelas, yang penting momennya gitu. Misalkan gue pengen bikin perjalanan gue menikah gitu kan, terus lihat buku ini, gue sama dia mengumpulkan foto-foto yang apakah emang foto kecil kita yang udah ngeblur pun masih bisa jadi masukin ke buku, atau butuh foto-foto yang udah secara gambar tuh visual bagus gitu. Betul. Jadi sebenarnya nggak harus semua foto bagus, hanya foto bagus saja yang bisa di buku. Setiap foto tuh punya maknanya masing-masing. Kayak tadi foto ngelbur pun juga bisa masuk ke dalam buku foto ketika itu mempunyai makna yang berarti. Okay. Nah, di Guari Gallery kebetulan banyak teman-teman yang menerbitkan di kami itu bukan profesional fotografer gitu. Jadi mereka dari berbagai macam latar belakang pekerjaan dan pendidikan, dan mereka mempunyai story gitu. Nah, ketika mereka mempunyai cerita yang kuat dan mempunyai bahan yang cukup gitu. Nah, itulah yang kita olah menjadi buku foto. Misalnya kayak mungkin ada buku foto ngomong keren-keren coy. Kebetulan kita juga handmade bukunya. Nah, ini ngomongin Salam Rindu gitu. Jadi Salam Rindu ini ngomongin soal ada sebuah keluarga yang ayahnya pergi meninggalkan keluarga tersebut gitu. Nah, jadi keluarga ini membuat beberapa surat untuk ayahnya atau suaminya untuk bisa kembali ke keluarganya gitu. Nah, jadi dari foto-foto yang ada, dari surat-surat yang ada, itu dikumpulin dan dikasih judul namanya Salam Rindu. Makanya dari covernya pun itu horden warna ungu, kalau dari depan itu persis kayak horden di rumah mereka warna ungu, dan itu kayak jendela melambangkan penantian untuk ayahnya kembali ke keluarga tersebut. Nah, mereka bukan latar belakang fotografer profesional, tapi mereka mempunyai cerita yang bermakna, dan itu juga bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya juga gitu. Nah, sebenarnya buku ini tercipta karena salah satu penciptanya itu datang ke diskusi Guari Gallery gitu. Kita membahas soal buku-buku terbitan Guari Gallery. Nah, waktu itu kita ngebahas soal buku kuning ya. Mungkin buku kuning lu ceritain, ini salah satu terbitan kita. Ini cerita tentang lagi-lagi tentang ayah gitu ya. Sebenarnya ayahnya itu meninggal karena drugs gitu. Kemudian dia cuma merekayasa ulang aja. Sebenarnya kayak misalkan adegan salah satu foto misalkan nih. Nah,
namanya Nastia gitu. Waktu Nastia kecil tuh kadang-kadang dia buka pintu kamar mandi tuh tiba-tiba dia ngeliat bokapnya di situ lagi menggunakan drugs gitu. Jadi cuman dengan adegan itu tuh dia kayak ngerasa bahwa dia tuh selalu diingat banget dalam memori saat dia kecil gitu. Nah kemudian Nastia tetap akhirnya menceritakan tentang kebanggaan ayahnya. Bagaimanapun Nastia tetap bangga tentang ayah. Makanya dia menceritakan tentang ayahnya dari perspektifnya Nastia secara personal gitu. Nah kemudian Nastia juga menggambar, kemudian isolasi gitu beberapa part-part yang wajahnya Mencoret-coret, merobek dicoret-coret gitu. sendiri itu. Terus covernya juga dia buat double tip, dia Selotip selotip kuning. kuning, dia buat handmade. dia buat handmade gitu. Jadi dia pengen membangun narasi baik tentang ayahnya gitu, yang selama ini banyak orang menilai buruk tentang ayahnya. Karena pertanyaan berdasar adalah kalau dia jelek gitu Nastia itu kalau ditanya bokap lo meninggal karena kenapa gitu. Itu kayak ada perasaan yang dia kayak ganjel gitu dan dia susah untuk ngeluarin gitu. Jadi Nastia tuh mencoba untuk mengeluarkan kegundahannya itu lewat buku fotografi. Jadi buku fotografi itu bisa menjadi semacam kayak terapi lah secara visual gitu. Oh iya. Berarti dari sedih, senang, Iya. haru Iya. segala macam bisa dituangin. Iya, lo mau senang, lo mau sedih, lo mau apa atau sesuatu yang pengen lo ceritain tentang apapun ya gitu. Lo bisa ungkapkan itu lewat buku fotografi. Proses pengerjaan satu buku fotografi ini berapa lama, Kak? Nah itu beda-beda ya, jadi kayak ada teman-teman yang datang ke kita itu mereka sudah mempunyai bahan dan ingin membuat buku foto secara langsung, jadi kita ada diskusi gitu. Nah tapi ada juga pakai jalurnya kelas buku foto Guari Galeri, jadi kita membuat kelas buku foto ini secara reguler dan cukup intensif, bisa sampai hampir seminggu ya. Nah dari pagi sampai malam kita menggodok apa sih desain atau ide awalnya, lalu bagaimana konsepnya seperti apa, sampai pada akhirnya kita benar-benar menggodok bahwa buku foto ini sangat representatif dengan konsepnya. Jadi mungkin tergantung materinya ya. Ada juga yang akhirnya pas di kelas itu mereka balik lagi, motret lagi, dan itu bisa memakan waktu berbulan-bulan juga. Oke, berarti prosesnya panjang juga kayak menulis buku. Panjang. Pada buku ya. Hampir sama kurang lebih. Iya. Dan di Gua Ari Galeri itu macam-macam berarti. Mendengar banyak cerita, mendengar banyak Kita demen dengerin cerita orang. Iya. Berapa cerita dalam sebulan bisa mendengarkan berapa cerita yang personal banget sebenarnya. Itu jadi kayak konseling jadi pada akhirnya. Oh, pantes aja Mbak Kairan psikologi. Memang itu pencampuran antara psikologi dan juga fotografi. Betul. Nah, yang menarik nih ada satu lagi buku yang baru kita terbitan, Berbeki. Ini karya Mbak Desya. Berbeki itu artinya apa ya? Kayak berisik gitu ya. Berisik di kepalanya gitu. Desya, dia bukan fotografer profesional juga, tapi dia banyak memotret hal-hal di sekitar dia dan dia banyak masukin ke instastory-nya. Jadi kenapa? Mungkin secara konsep vertikal, dia vertikal kayak instastory, dia ngomongin proses kesembuhan dirinya. Jadi ini dibagi 4 babak dari luka sampai sembuh, bangkit, dan akhirnya dia percaya gitu. Nah kalau Dika lihat pas awal-awal halaman itu kayak lecek gitu. Jadi lecek itu kayak adalah proses, itu tahap pertama dia merasakan luka gitu. Nah di sini ada proses mungkin kayak katarsis ya, bagaimana menyalurkan emosi negatif itu dikeluarkan supaya lega lah. Nah, jadi dalam proses pengerjaannya pun ada beberapa halaman di awal, di tahap luka, dia melecekkan kertasnya. Sampai nanti di akhir, sampai tahap percaya itu halamannya udah mulai rapi. Jadi ini adalah proses yang terapeutik bagi Desya gitu. Bagi Desya untuk bisa memproses dirinya dan batinnya gitu. Karena ada masalah diri dan keluarganya. Nah, menariknya ketika membuat buku foto ini, proses terapeutik itu nggak terjadi pada saat membuat karya foto, tapi pada saat membuat buku foto dan post-produksi. Post-produksi adalah bagaimana ketika bukunya terbit, dia ketemu dengan orang-orang dan para pembaca, dan menemukan cerita yang sama. Jadi akhirnya mereka ngobrol nih, jadi kayak ada peer support antara Desya sebagai pengkarya dan pembacanya. Wah, gila. Ini jadi kayak media curhatnya. Iya, sebenarnya ini kayak media curhat sih. Iya, bener. Cuman lo lebih apa menjadi karya aja. Jadi karya. Curhat menjadi karya. Iya. Kalau zaman dulu kan kita ngelihat sinetron itu kan kalau anak bocah cewek gitu masuk ke kamar terus Dear langsung diary. tiduran gini ke kasur, kakinya ke atas gini terus tulis diary. Iya. Nah, itu kan sekarang karyanya bisa jadi kayak gini, cuy. Iya, benar. Daripada lu curhat di Twitter kan.
Ini curhat di sini. Ya kan, bikin thread panjang-panjang, ini jadiin karya. Bener sih menurut gue. Tapi gue menarik banget tuh, soalnya ini sifatnya personal sih menurut gue. Jadi ada hal-hal yang bisa dibilang, karena ini juga dari gue ngeliat cerita ini juga bagus banget ya, dari bapaknya meninggalkan narkoba, itu kan sangat amat personal, dan kalau untuk lu ceritain ke temen lu juga bingung mulai dari mana. Ya kan? Ini bokapnya meninggal kenapa? Lu baca ya anjing gitu. Dan gitu kan. Dan maksud gue Ari Galeri ini kan udah berapa lama? Berarti 2014 ya Mas ya? Tahun ini kita tahun yang masuk 10 tahun. Tahun Sudah 10 ya? Sawarsa, ya. Dan itu cerita atau karya yang paling memorable dari yang dibawa di sini menurut Mas Ari dan Mbak Karen apa? Wah, semuanya punya kisah masing-masing. Kita tuh hampir ya. terbitin kurang lebih hampir 40 lebih judul buku fotografi ya. Wah, gila. Ini yang gede apa boleh tahu nggak sih, Mbak? Ini nih ya, ini. Nah, ini sampulnya sebenarnya. Ya. Ini ada. Adha. Jadi ini buku ini cerita ngomongin tentang kurban di beberapa daerah di Indonesia. Keren desainnya, anjir. Jadi karena ngomongin kurban, ya bukunya juga kita korbanin juga. Oke, tengahnya disembelih. Kita sembelih juga gitu. Ini ya covernya Ini kulit kulit kambing. Kulit dikeringin. kambing. Dan itu kenapa disayat 15 derajat Menuju ini ya arah kiblat lah kurang lebih gitulah. sayatan di bukunya. Jadi kita tuh benar-benar menggali apa sih sebenarnya yang pengen lu ceritain, sama kita nangkep kurang lebih kita nerapin ke konsep bukunya tuh kayak mana gitu. Itu. Nah, buku ini tuh menang nominasi di Castle Dami Award. Castle Dami Award. Nah, sekarang buku ini tuh lagi Keliling di beberapa festival negara. beberapa negara di dunia ya. buku ini. Ya lagi keliling. masuk nominasi. Buku ini lagi keliling gitu. Gila, keren banget. Dika Prabowo. Dika Prabowo. Nama gue namanya. Dik. Nah, kalau yang ini Kak, aku boleh tahu Kak, yang ini. Nah, Kisah personal. Sebenarnya ini kayak pertanyaan yang selalu orang nanya, gimana sih cara membuat cerita personal gitu ya. Nah, akhirnya waktu itu kita punya inisiatif, ya udah, cara termudah adalah kita open submission gitu ya. Teman-teman itu dikasih wilayah kerjanya di WA3 dilipat jadinya 4. Nah, mereka tuh bebas untuk nerjemahin pikiran mereka, cerita personal mereka ke dalam bentuk ini gitu. Jadi lahirlah beberapa cerita gitu. Jadi sebenarnya memulai cerita tuh lu bisa memulai dari hal-hal yang ada di lingkungan terkecil lo, sampai dengan apa sih kira-kira kegelisahan-kegelisahan yang pengen lu, kayaknya gue gerah nih mencerita sama persoalan ini gitu. Itu bisa jadi sebuah cerita gitu. Termasuk isu pemerintahan. Termasuk isu. Nah, ini ada satu buku yang gue ngerasa ini lagi-lagi ini ngomongin ini Dik. Apa, Mas? Ini tuh cerita tentang gue Ari dan reformasi gitu. Gimana gue sebagai personal itu ngalamin fase reformasi gitu. Jadi gue nyeritain karena beberapa kali gue ngebantuin pameran tentang reformasi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun gitu. Gue ngerasa bahwa selalu perspektifnya adalah perspektif lokasi kejadian. Tapi sudut pandang yang dari orang biasa gitu, waktu itu gue belum masih menjadi orang yang biasa banget gitu, belum ngerti apa-apa tentang buku fotografi gitu. Jadi gue nyeritain aja gitu latar belakang. Ini gue kecil, kemudian bagaimana kemudian gue hidup di zaman Orde Baru, kemudian gue menceritakan ini ada ya di rumah gue ternyata ada selalu terpampang foto Soeharto gitu pada waktu itu. Nah, inilah, dan beberapa stasiun televisi waktu itu kan cuma TVRI gitu. Jadi gue nyeritain berita-berita yang gue telan selama gue kecil gitu. Tapi bagaimanapun ini adalah fase-fase bagaimana kemudian kebudayaan visual terutama ya itu dibentuk oleh televisi dan radio pada waktu itu. Dan akhirnya gue ngalamin reformasi itu. Ya gue ceritain aja gitu sampai ya ada penjarahan segala macam, gue ngalamin juga kayak gitu-gitu sampai kemudian ada Soeharto akhirnya ini ya lengser gitu ya udah gue terus gue ikut ini juga fase gue di mana gue nggak ngerasa setelah reformasi itu kan partai banyak banget ya, akhirnya gue caleg juga gitu. Yang milih berapa orang? 3 orang bokap gue. Bokap, nyokap, sama abang gue sama. Namanya Partai Republik. Ya, ini ada nih gue nyalek gitu terus gagal nyalek. Gitulah kurang lebih. Oh gitu. Terus gue bikin komik dan segala macam ngomongin tentang waktu itu eranya Gus Dur, menurut gue presiden yang lumayan kontroversial gitu ya. Udah. Kenapa ikan cover? Sebenarnya kalau cover ikan tuh karena menurut gue pada waktu itu kan krisis moneter ya, dan itu makan bisa dibilang tuh krisis banget, dan ikan krisis moneter selalu dikonsumsi oleh banyak orang
karena orang nggak punya daya beli gitu. Sampai di keluarga gue tuh selalu hampir setahun lebih kayaknya gue makan ikan krismon ini terus gitu. Jadi ini pelambang buat gue bahwa reformasi itu jangan pernah terjadi lagi di negeri ini, dan kayak gitu kayak nggak boleh dialamin lagi di negara ini di kedepannya gitu. Karena menurut itu sangat menyakitkan buat banyak orang. Ini benar-benar sudut pandang yang emang gue bacanya juga kayak menarik banget karena di situ banyak banget visual yang bisa oh ternyata kejadiannya itu kayak gini nih bentuk visualnya gitu. Karena ada fotonya gitu. Jadi itu nggak cuman tipografi aja gitu kan, dan itu dikemas bagus banget sih menurut gue. Jadi ada kita bisa mengetahui sudut pandang orang yang hidup di zaman reformasi sampai pergantian presiden. Sampai sistem dan segala macam krisis moneter itu selesai gitu kan. Jadi dalam satu buku dirangkum dan jadilah buku foto. Wah, keren banget sih. Ini kalau misalkan ada orang-orang yang pengen bikin buku foto, itu tuh dijual nggak sih? Bisa dijual atau emang buat dipamerkan saja? Kebanyakan sih terbitan kita jual, tapi memang dalam jumlah terbatas gitu. Dan biasanya kita suka sekali membawa buku terbitan kita tuh mengikuti beberapa festival ataupun pasar buku gitu. Gak hanya dalam negeri tapi luar negeri. Kenapa? Karena kita pengen memperlihatkan bahwa ya ini loh cerita tentang Indonesia gitu. Kalau mengutip kata-katanya Pak Gita Wirjawan tuh bagaimana membuat bangsa Indonesia tuh bukan negara yang invisible ya gitu. Itu bisa banget dinikmatin dan bisa dijual ya, nggak hanya dipamerkan aja. Nah, akhir tahun lalu kita melakukan inisiatif kegiatan Indonesian Photo Book Tour. Indonesian Photo Book Tour. Jadi kita membawa buku-buku terbitan kita dan beberapa buku foto terbitan lokal Indonesia yang kita kurasi ke 3 negara, itu Singapura, Berlin, sama London gitu. Pasti dengan bantuan Kemdikbud juga kita dapat dukungan dana perjalanan. Jadi kita membawa buku-buku foto Indonesia itu kita pamerkan di 3 negara tersebut dan kita melakukan diskusi-diskusi gitu. Jadi kita menarasikan buku foto Indonesia lah di keluar gitu. Bahwa di Indonesia itu ada penerbitan buku fotografi juga gitu. Oke. Apa inspirasi ini dari luar negeri juga Mas Ari dan Mbak Karen untuk buku foto? Ada lah, tapi bagaimanapun menurut gua keotentikan, sebenarnya Indonesia itu punya karakter otentik yang menurut gua kalau di buku fotografi ya, yaitu di budaya saat pembuatan bukunya itu lebih sifatnya tuh kayak craftsmanship ya, crafting gitu. Jadi kayak semua tuh kayak kalau bisa disentuh dengan tangan manual, dengan tangan lo gitu. Itu punya nilai otentik gitu menurut gue. Seperti bajunya Ari, coba Mas, lihat Mas bajunya Mas. Anak Republik Indonesia. Pantesan karena pakai baju ini gue jadi percaya Mas Ari pernah nyalek. Karena cinta Indonesia. emang yang udah di set ya Mas ya, mau podcast bawa baju itu ya Mas. Gue pengen banget bikin buku foto kayak gini Mas, bisa main ke pasar santai aja ya Mas. Bisa banget. Dan itu banyak curhatan-curhatan pasti tuh gue tuh, oh misalnya ini gimana ya, mulai dari mana ya, dari gue lahir kah, apa menurut gue lahir gue kayak nggak penting-penting amat betul ceritain apa gimana gitu kan. Tapi menariknya adalah ketika kita ngebaca setiap buku itu dari sampul, cara produksi, terus foto-foto yang di dalamnya itu bermacam-macam banget ya. Jadi nggak ada sebenarnya teknik tertentu sebenarnya ya, dari story pun aja yang sebenarnya story kan ya cuman foto-foto aja gitu, tapi bisa jadi sebuah story yang ini memorable sih. Gue ngebacanya aja tuh kayak anjir ini beneran story ya gitu. Maksudnya beneran Insta story ya. Bagus juga gitu bisa dijadiin karya kayak gini teman-teman. Jadi kalau lu semua nih Euforian yang pengen curhatannya itu dituangkan ke media, bisa banget ke buku fotonya di Gue Ari Gallery ya, di Pasar Santa sama di mana Mas? Di Pasar Alam Vida Bekasi. Nah, kalau kita ngebahas tentang buku foto, tadi kan gue sempat juga tertarik tuh sama buku foto yang dari inspirasinya dari kurban ya. Ada juga sebenarnya teman gue yang hari ini pengen gue sembelih juga. ini manusia, seorang buciners, bucin banget sama ceweknya. Dia pengen mengabadikan foto-fotonya, tapi harus konsultasi dulu ke Mbak Ari dan juga Mbak Karen juga Mas Ari gitu. Langsung saja kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Feby. Sehat tuh Feb? Sehat banget cuy. Gila lo kemarin jadi musisi, sekarang jadi fotografer. Lu mau lu apa sih Bang? Bapak bisa gua. Bapak bisa gua apa? Apa aja bisa gua. Mau gua. kemana lagi? Hari ini mau ngapain lagi Pep? Ini gua capek banget tau Pep, kalau lu datang ke sini pasti maunya banyak. Nggak enak gua apa kali ini berbeda cuy. Apa tuh? Kebetulan gue pengen bikin buku fotografi kan. Ngerti lu ya? Bisa ngerti banget gue. Gue suka nih kayak gini. Gimana Pep? Coba Pep, kasih tau Pep.
Jadi kan kebetulan nih, Mas Ari kan seorang desainer fotografi kan. Nah, dari hasil fotografinya itu dijadiin buku tuh. Nah, kayak cocok banget buat gue, Dik. Karena Jadi gini, jadi gue pengen cerita, Dik. Hmm. Jadi sebelum gue cerita, gue pengen ngerokok dulu, Dik. Iya, selalu begitu kan lu. Selalu begitu. Lu tahu nggak Euphoria explore aja bisa nggak lu? Euphoria explore aja. Salah dong. Habis Explore gimana? to discover more gitu. Susah, Dik. Jangan susah-susah, Dik. Udah dong rokok dulu deh biar enak. Oke, jadi gini, Dik. Sialah, mau minjem duit lu ya? Udah kan, Ci, kemarin. Iya. Aman. Jadi gue pengen ceritain, Dik. Jadi kan gue lagi bucin banget, Dik. Bucin banget gue sama pasangan gue. Jadi kalau tiap malam, gue kalau dikirimin pap kan, itu gue selalu Apa-apaan anjing? Jangan aneh-aneh dong, kiranya foto biasa. Foto biasa. Jadi tiap malam kalau dikirimin pap, gue selalu cium foto dia lewat HP. Masa buku foto isinya pap ceweknya? Tolol banget anjing. Nah gitu lah, Pep. Mungkin Kan apa aja bisa, Dik. Iya benar. Benar sih. Bener kan? Rebel. Iya kan? Jadi gitulah gue bucin banget, terus gue sayang banget sama pasangan gue. Jadi gue pengen bikin nih sebuah buku fotografi buat pasangan gue kan. Nah, gue pengen bikin tuh apa aja sih yang perlu dipersiapin. Apalagi dengan gue kasih buku ini pasti pasangan gue happy banget kan. Contohnya, ini hasil dari contohnya ya. Iya. Boleh dilihat. Tadi dia dong. Silakan. Saya. Boleh, Pep, boleh, Pep. Oh, dia dong. Yang punya kan dia. Boleh. Judulnya apa? Tadi judulnya apa? Judul buat apa nih? Judul bukunya apa tadi? Judulnya Berbeki. itu artinya apa ya? Tadi lu nggak nonton Bising di kepalanya. Keberisikan. Oh, bersih Penuhan. kepalanya. Kebetulan gue lagi pusing banget sih. Terus mau kemana nih arahnya nih? Gue nunggu nih, Pep. Jadi, nah kayak gini nih, Dik. Gue suka banget nih. Nanti foto cewek gue masukin ke sini, plus di bawahnya caption. Kasih lihat kamera dong. Ini foto cewek lo. Misalkan nih foto cewek gue, Ah. terus di bawahnya pasang nih captionnya apa. Bagus banget gak menurut lo? Menurut gue Dia ya. bakal happy banget gak? Menurut gue sih dia bakal sengsara sumpah. Enggak. Kayak gitu lah. Menurut gue bagus. Menurut gue itu adalah ide bagus untuk dikonsultasikan ke Galeri karena ini adalah terbitan yang nggak pernah ada dan pastinya ide lu tuh jenius banget. Coba lu kasih ke Mas Ari ide lu coba. Kira-kira kayak gitu bakal happy gak? Pasangan gue, Mas. Tujuannya apa nih lebih buku? Supaya apa? Tujuannya? Supaya dia merasakan hasil pemberian gua dengan buku fotografi itu dia bakalan happy banget. Sebenarnya kalau kayak gitu lu mesti tahu momentumnya kapan. Momentumnya dulu. Momentum misalkan ulang tahun kah? Atau lu saat mau ngelamar dia kah misalkan? Lagi enip. Apa? Enip. Anniversary. Iya, Anniversary. Boleh. Sama ada lagi lu pas VCS jam 2 pagi itu ya. Itu gak Video boleh call santai, video call santai. Video call santai lu capturein aja. Itu kan bagus. Iya, betul. Iya. Nah, jadi gue pengen bikin buku kayak gitu nih, Mas. Jadi persiapan apa aja sih buat bisa bikin buku fotografi kayak gitu, Mas? Sebenarnya lu mesti pilihin dulu foto-foto. Lu sering motretin dia nggak? Kalau lagi diem sih gue fotoin. Lu kumpulin gitu. Lagi di belakang toilet gue fotoin. Ngapain anjing toilet? Lagi cuci piring. Oh. Lu jangan ngada-ngada lah. Iya. Nah tuh Mas kira-kira Nah, bagus jadi- nggak tuh karya itu? Kayak gitu dong, Mas, persiapannya. Apa ada lagi? Sama lu mesti kayak ngeluarin kayak perasaan lu tuh lewat teks juga barangkali. Mungkin pada saat kalian lagi berantem, lagi diem-dieman, itu juga difoto terus ditulis gitu. Mungkin ada hal-hal yang nggak bisa diomongin lewat secara verbal, tapi dengan foto itu udah cukup mewakili perasaan Mas Feby sih. Mewakilin ya. Terus ada juga mungkin satu foto yang lu cium gitu. Iya. Ada bekas bibir lu di situ. Tiap hari sih. terus di covernya tuh pas ciuman lu itu tuh warna hitam gitu karena bibir lu hitam banget Pep sekarang Pep merokok mulu anjing lu Woi, tiap foto tuh gue selalu gue cium-ciumin, Mas. Ya itu mungkin ya setiap foto lu ciumin gitu. kasih aroma Jadi kayak aroma mulut lu Jadi itu bikin kayaknya itu bakal cewek gue bakal happy banget ya. happy banget ya? kayaknya bakal happy sih. Kalau dia benar-benar senang banget sama lu ya. Kayaknya jadi gini, Mas. Alasan gue bikin buku fotografi itu karena semalam
semalam itu dia selingkuh. Kan anjing ya ceweknya dia selingkuhnya ya. Kok jadi marah sih? Makanya gue pengen bikin buku fotografi itu biar dia terpikat lagi sama gue. Oh, dulu udah putus. Bukan, dia selingkuh, cuma statusnya masih pacaran. Ngapain dia emang sama cowok lain? Ya gitu, jalan Kemana? ke ini, apa namanya, Bantar Gebang. ke apartemen. Oh, ke apartemen. Oh iya berarti. Ke Oyo. Baru banget kemarin. Baru banget kemarin. Oh iya. Jadi sekarang lu butuh sesuatu hal yang bisa bikin dia tuh balik lagi. Balik lagi ya. Padahal secara garis pandang, gua sama cowok selingkuhan dia masih okean gua kalau dilihat ya. Oh, iyalah, gue percaya itu. Percaya banget kan lu sama gua? Gue ada sih rekomendasi juga, tapi bukan Mas Ari, Pak. Habis apa? Ada di Banten. Apa tuh? Ada dekat gunung gitu. Ada satu goa. Di situ ada dukun. Lu bisa mampir ke situ buat cari solusinya tuh gimana buat balikin lagi dia. Bisa jadi lu bisa santet tuh, bisa apain kek. Mau nggak lo? Itu mah bukan santet anjir. Apa? Apa sih namanya? Yang kalau jarak jauh? Guna-guna. Iya, guna-guna. Oh, nggak mau kan? Gak mau gua. Maunya secara ini aja. Secara alami dia menilai gue secara kepribadian dia. Oke, boleh kalau gitu. Apalagi dengan gua udah buat buku. Menurut lu gimana? Menurut gua. Dia bakalan pergi nggak sama si selingkuhannya itu? Mending lu yang pergi sekarang. Lu yang pergi. Kalau udah enak-enak nih gua. Oke lah, Mas. Thank you ya. Ya. Maaf ya Mas ya. Ya. Orang biasa begitu dia. Kadang orang suka malu-maluin lah biasa gitu. Udah gitu aja dia dibayar loh. Emang kampret kayak dia. Tapi kita berapa kali kok ada teman gitu ya datang terus pengen ngasih sesuatu buat ke pasangannya gitu ya. Terus secara rahasia kita bikinin bukunya. Terus akhirnya dikasih pada saat ulang tahun dan Tapi bukan tentang foto muka pasangannya ya, tapi- tentang barang-barang yang mempunyai makna bagi mereka berdua. macam-macam gitu. lah caranya tiap individu gitu. Tapi itu lumayan berhasil lah. Ceweknya pasti yang kayak gimana gitu ya. Boleh tuh buat calon bini gue tuh boleh tuh. Dengar-dengar sih mau melanjutkan hubungan serius ya tahun depan ya. Oh gitu. Serius. Serius. Keren. Serius. Bisa jadi. Tadinya mereka belum jadian gitu, cuman setelah begitu akhirnya mereka jadi gitu jadian. Bener tuh Pep, berarti lu Pebi, lu bener harus kesini, harus ke gue Ari Galeri lu Pep. Nanti ya. Besok. Ya boleh, ntar bareng gue ya. Kalau Mbak Karen ada buku karya personal juga nggak yang dibawa? Nggak ada? Sebenarnya ada, tapi nggak ada di sini. Ini kali. Oke, mungkin salah satunya. Jadi mungkin aku punya konsentrasi khusus atau fokus itu pada isu gender dan kesehatan reproduksi. Yang mana itu jadi penelitianku kan, bagaimana aku menggabungkan antara visual sama isu tersebut gitu. Jadi aku pun melakukan beberapa kali workshop dengan beberapa komunitas lokal di luar Jakarta juga untuk mereka bisa merespons apa sih tantangan ketika kita ngomongin soal isu gender dan kesehatan reproduksi gitu. Di sini ada ngomongin yang mungkin dari perspektif perempuan di Kupang gitu, bagaimana nilai sosial budaya dan agama itu bisa menghambat dia untuk bisa berkembang dan mencapai menggapai cita-citanya. Ada juga yang isu LGBT juga ada gitu. Jadi Boleh. ya. Aku kasih ke Ya. kamera. Ini ya. Yang ini yang asik sih. Mana, Mas? Yang ini kayak yang asik. Oh, itu bagaimana dia merespons apa namanya? Wah, anjing. Graffiti Jora kan banyak tuh. Graffiti. Gila. Jadi bagaimana? Edit dikit. Terus balik lagi nih. Jadi bagaimana dia melihat banyak banget gambar-gambar grafiti di ruang publik. Itu kenapa sih ada orang kok yang menggambar itu di ruang publik? Kenapa gitu? Apakah karena keingintahuannya terkait edukasi seks atau apa gitu? Jadi dia mencoba untuk membuat narasi tentang itu. Ada lagi yang ini nih. Yang mana coba lihat? Ini nih. Anjir. Nah, Ini kemarin dibeli sama iSospid di Bali. Nah ini juga seru sih. Jadi ini namanya itu Doni. Dia mencoba untuk mewawancari teman-teman dekatnya, mengeksplorasi ngomongin soal mimpi basah dan onani gitu. Yang mana kalau menurut dia gitu untuk isu tersebut, topik tersebut tuh jarang dibicarakan secara serius di antara laki-laki. Aku nggak tahu ya kalau Dika dan teman-teman seperti apa membahas itu nggak secara serius atau bercandaan gitu. Bercanda doang sih pasti. Jadi dia mencoba untuk memotret teman-teman kosannya kalau di halaman balikannya. Jadi dia mencoba untuk mewawancari teman-temannya
bagaimana sih pengalaman mereka terkait mimpi basah dan onani. Oke. Jadi ini emang cukup personal intim sih. Semua buku ini yang gue tangkap dari keresahan ya munculnya ya. Iya. Betul. Muncul dari keresahan yang sifatnya personal banget gitu ya. Dan Betul. mungkin dari Kak Karen sama Mas Ari juga risetnya banyak banget ya dari tentang riset tentang LGBT, riset tentang keresahan seksual juga kan. Terus dari Mas Ari juga perjalanan hidupnya juga dari reformasi segala macam. Itu semua dituangkan lewat media buku foto. Betul. Ya, Nah, menariknya kan kalau kita ngomongin itu kayak fenomena gunung es ya. Misalnya kalau orang lain ngeliat kita tuh mungkin ngeliat Dika orangnya riang dan ya menyenangkan gitu. Tapi kita nggak pernah tahu kan mungkin di balik semua itu kalau di gunung es di bawahnya tuh ada banyak permasalahan yang bisa dieksplor gitu, yang mana belum tertuangkan. Sedangkan hal-hal yang meresahkan itu mendorong dia akan keluar pada akhirnya dia ingin memunculkan bentuknya keresahan itu gitu. Jadi bagaimana kita mengeksplorasi semua keresahan dan kegelisahan setiap orang tapi dalam bentuk visual. Ya, berarti respon orang-orang juga karena Mbak Karen berangkat dari psikologi juga pasti harusnya berangkatnya dari teori-teori psikologi yang udah Mbak pelajari juga di buku foto ini. Oke, kalau gitu gue pengen main games. Ini adalah games yang jawab cepat. Tapi sebelum kita main games, gue pengen tahu ke depannya gue Are Galeri ini tuh ada plan nggak sih yang mau di-share ke Euforian yang nonton gitu buat pameran kah atau ada karya-karya yang nanti akan open submission mungkin buat teman-teman yang pengen daftar atau pengen submit karyanya ke gue Are Galeri boleh di-share ke teman-teman Euforian sebelum kita main games. Oke. Jadi yang menarik adalah beberapa bulan yang lalu kita itu mengikuti residensi di Suriname. Tahu nggak Suriname di mana? Tahu orang-orang Jawa ya. Betul. Nah, jadi sebelum Indonesia merdeka tahun 1890 sampai 1939 itu banyak orang-orang Jawa yang menjadi pekerja kontrak untuk perkebunan tebu di Suriname gitu. Nah, akhirnya kemarin kita ke Suriname, kita menelusuri beberapa keturunan orang Jawa di sana dan kita pengen melihat apa sih warisan Jawa di sana dan kedepannya mungkin kita pengen itu menjadi buku foto dan pameran ya. Gitu. Mungkin dari lo ada lagi? Di Suriname itu di Amerika Selatan, jadi kita ke sana itu kayak dan terasa banget ya Jawa itu masih tersimpan di sana. Nama-namanya masih Jawa, ngomongnya Jawa. Jadi namanya masih pada Jawa, terus kemudian makanan masih Jawa juga, musiknya pun ngedengerin musik Jawa. Iya. Tapi ini separuhnya bumi kita mesti ngelewatin itu ya. Iyalah pasti dan Menarik, itu menariknya sih. dibikin buku foto. Buku foto dan rencananya sih ya pameran. Pameran di tahun depan. Tahun depan. Gitu. Tahun depan. Wah, jadi teman-teman Euforian tungguin aja dan langsung mampir ke Instagramnya di @guearegaleri. Oke, kita masuk ke games jawab cepat. Nah, ini jawab cepat adalah games yang akan gue kasih pertanyaan. Nanti Mbak Karen dan Mas Ari jawab dengan alasan tapi harus cepat. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Fotografer atau desainer? Desainer. Fotografer. Kenapa desainer? Kenapa fotografer? Fotografer kebanyakan, desainer masih sedikit. Sebelum ini juga kita podcast sama fotografer. bener. Kenapa desainer? Fotografer. Kenapa fotografer? Mungkin karena sekarang udah alat kita setiap orang punya gawai ya dan setiap orang bisa menjadi fotografer. Jadi ini alat yang demokratis sih untuk semua orang bisa menjadi fotografer bagi dirinya masing-masing. Oke. Bagus visioner. Oke. Yang kedua, mending cancel project buku foto atau cancel pameran? Pertanyaannya agak-agak negatif. Negatif. Cancel pameran. Cancel pameran. Cancel Berarti pameran. lebih memilih untuk buku foto. Iya. Kenapa? Karena Kalau buku foto berarti udah jadi duluan bukunya, paling nggak ada outputnya udah jadi buku foto gitu. kalau pameran ya masih belum. Kalau pameran buku foto tuh tambahan aja. bisa keliling gitu. Kalau pameran kan karena bisa di situ kan orang yang datang ke sana gitu. Ada Oke. periode waktunya. Ada periode waktunya. Siap. Yang ketiga, hapus memori atau simpan memori meskipun sakit banget memori. Simpan memori yang mesti sakit. Simpan memori walaupun sakit. Dua-duanya agak karena sesuatu yang sakit itu kadang-kadang menyenangkan loh di Iya, waktu yang iya, berbeda benar. ke depannya. Akan jadi hiburan di Akan waktu jadi hiburan, akan yang menjadi berbeda. sesuatu yang menyenangkan jangan-jangan gitu. Jadi Karena kan kita coba ngeliatnya di waktu yang sekarang. Iya sih. Iya. Jadi teman-teman jangan lupa tuh archive story di Instagram nanti fiturnya mau dihapus. Nanti lu save-in dulu ke galeri itu ya. Sebelum nanti Instagram kagak ada archive lagi itu. Mending lu simpen dulu udah. Yang keempat, lebih sering marah atau nangis?
Marah kali gue. Nangis ya? Marah apa nangis ya? Mungkin nangis kali ya. Kenapa? Nangis ya. Marah tuh sebentar ya menurut gue, bisa turun ya. Kalau nangis tuh kayak tarafnya mesti marah dulu atau sedihnya kebangetan baru akhirnya nangis ya. Kalau nangis tuh mungkin udah itu jadi lega banget sih dibanding marah. Iya. Lebih plong. Lebih plong aja, Iya, oke. Terakhir, jadi Mas Ari atau Mbak Karen yang sekarang atau jadi Mas Ari dan Mbak Karen yang dulu? Yang sekarang. Yang sekarang. Berarti Yang nggak pernah sekarang. menyesali apapun yang terjadi. Nggak pernah. Enggak. Karena itu adalah fase kehidupan. Iya. Yang penting kita tahu kita mau ngapain ke depannya. Kita punya visi apa ke depannya. Itu kayak membuat hidup kita lebih nyaman, lebih asik aja gitu. Nah kan lagi pula juga hasil kita hari ini kan juga proses di mana kita di masa lalu kan. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Ari, Mbak Karen juga Mas Ari. Gue kebalik-balik mulu. Terima kasih ya sudah mau ngobrol-ngobrol ya. Siap, Mas. thank you, Thank you Erik. banget, thank you banget. Aduh, Dika. ini adalah knowledge dan wawasan yang baru lagi gue pelajari di podcast kali ini karena gue sebelumnya belum pernah sama sekali megang aja belum pernah cuy buku foto. Baru pertama kali ini gue ngeliat buku foto yang bisa dijadikan karya dan ini adalah media yang pastinya kalian bisa curhat di sini, kalian bisa tuangkan amarah, kesedihan, kebahagiaan di satu media itu buku foto. Jadi buat Euforian yang pengen ke gue Ari Galeri buat konsultasi buku fotonya dan juga bisa menerbitkan dan mencurhatkan diri mereka semua di sebuah media ini bisa langsung saja ke Instagramnya di @guearigaleri. @guearigaleri dan buat Euforian yang pengen nonton program lain juga bisa langsung saja ada eksplorasi tongkrongan dan juga band-band keren di Evo Lautro. Di situ ada gue, Camuy dan juga Rehan pastinya. So teman-teman jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih banyak sekali lagi. Sehat-sehat kalian dan sehat-sehat para kru yang bertugas. Tepuk tangan sekali lagi. Akhir kata, Nandika pamit, gue Ari Galeri pamit. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Explore to discover more. Euphoria, explore aja. Bye-bye. Muah. Gue yang nanya, gue yang jawab. Bareng Euphoria.